Trailer Godzilla Minus One akhirnya dirilis dan memperlihatkan kekacauan yang begitu mengerikan yang diakibatkan oleh Godzilla. Ada banyak sekali hal menarik yang bisa kita bahas di dalam trailer ini. Dan sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini terlebih dahulu. So, Universe, let's talk about it. Trailer Godzilla Minus One dibuka dengan adegan chaos yang memperlihatkan banyak orang berlarian dan akhirnya terlihat sebuah gerbong kereta yang terpental serta memunculkan asap tebal. Dan adegan ini pun beralih memperlihatkan sosok kaiju raksasa dari kejauhan melalui pantulan kaca dan dia adalah Godzilla. Godzilla di sini menghancurkan seisi kota dengan menggunakan rahangnya untuk merusak fasilitas umum, yaitu sebuah jalur kereta, serta menghancurkan rumah-rumah menggunakan ekornya dan menginjak-injak warga setempat, hingga akhirnya warga yang melihat dari kejauhan ikut tersapu oleh ledakan yang diakibatkan oleh Godzilla. Lalu adegan beralih ke sebuah kapal perang yang di balik kapal tersebut ada Godzilla yang berenang. Sekilas adegan ini mirip dengan adegan pada film Godzilla 2014. Setelah itu, kita diperlihatkan adegan banyaknya orang yang tewas di tepi pantai dan adanya pemutaran sebuah files yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Dengan dialog, pemerintah tidak akan memberitahu hal ini ke publik. Hingga pada akhirnya, Godzilla menghancurkan sebuah kapal tempur dengan nafas nuklirnya. Lalu adegan beralih memperlihatkan kehancuran sebuah tempat yang menyisakan seorang wanita dan laki-laki, dan adegan ditutup dengan kemunculan kapal yang terlempar jauh, serta seorang pria yang berkata, "Monster itu tidak akan pernah memaafkan kita." Dan kita akhirnya diperlihatkan Godzilla yang begitu mengerikan dengan aumannya. Godzilla Minus One akan bersetting pada waktu pasca pemboman di Hiroshima dan Nagasaki, yang mana ini merupakan cerita yang kurang lebih sama dengan film Godzilla versi originalnya yang dirilis pada tahun 1954. Film Godzilla 1954 memiliki cerita yang berawal dengan serangkaian insiden misterius yang terjadi di sebuah perairan Jepang, yang mengakibatkan hilangnya sejumlah kapal nelayan serta serangan misterius lainnya terhadap pulau-pulau kecil yang ada di sekitar. Para ilmuwan dan pemerintah Jepang pun mulai menyelidiki kasus tersebut dan mereka menemukan jejak-jejak nuklir di sekitar lokasi-lokasi yang telah diserang. Dan pada akhirnya, para ilmuwan dan pemerintah Jepang melihat munculnya makhluk raksasa yang tak terbayangkan sebelumnya dari laut, yang dia bernama Godzilla, yaitu sosok monster yang sangat kuat dan bangkit dari perairan. Dan monster ini pun menghancurkan kota-kota yang ada di pesisir Jepang dengan kemampuannya yang mengerikan. Tidak hanya memiliki badan besar dan kekuatan yang mengerikan, monster ini juga memiliki nafas nuklir yang mampu melelehkan fasilitas umum. Pada akhirnya, para ilmuwan dan pejabat pemerintah pun bersatu untuk mencari cara menghentikan Godzilla sebelum dia menghancurkan seluruh kota-kota yang ada di Jepang. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menggunakan senjata nuklir terakhir, yaitu bom hidrogen, sebagai upaya terakhir untuk menghentikan makhluk tersebut. Kemungkinan besar, film Godzilla Minus One juga akan mengambil berbagai unsur serupa dari film klasiknya yang memang bersetting setelah Perang Dunia Kedua. Namun dengan pendekatan yang lebih realistis, dengan memperlihatkan Jepang yang mencoba memulihkan perekonomian mereka setelah Perang Dunia Kedua dari nol. Namun sayangnya, upaya pemerintah Jepang justru harus dihalangi oleh kemunculan Godzilla yang kemungkinan tercipta dari sisa-sisa radiasi nuklir yang tercipta setelah ledakan nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke Hiroshima dan Nagasaki. Dan hal tersebut membuat perekonomian Jepang menjadi -1. Melalui trailernya, film Godzilla Minus One ini kemungkinan akan menjadi film disaster atau film yang menceritakan bencana alam yang diakibatkan oleh kaiju dan akan memiliki unsur horor yang begitu mengerikan. Trailernya juga memperlihatkan kualitas CGI yang benar-benar rapi, bahkan mungkin sudah setara dengan kaiju pada film-film Monsterverse versi Legendary. Godzilla juga kemungkinan akan memiliki nafas nuklir berwarna biru dan bukan putih seperti pada film klasiknya.
Masih belum diketahui apakah film ini akan memiliki kontinuitas yang sama dengan film Monsterverse yang dibuat oleh Legendary atau justru tidak. Namun, kemungkinan besar film ini akan memiliki cerita yang berpisah dan tidak satu universe dengan film Monsterverse versi Legendary, karena Godzilla Minus One memiliki bentuk yang berbeda dan memiliki bentuk yang lebih mirip dengan Godzilla di tahun 1954, mulai dari gigi, warna kulit, mata, bahkan ukuran tubuh yang juga lebih kecil. Jika film Godzilla Minus One berhasil, maka kemungkinan Toho akan menciptakan film Monsterverse mereka sendiri dan memulainya dengan film Godzilla Minus One dengan mengambil timeline dari film-film Godzilla di era Showa. Yang mana film Godzilla tahun 1954 memiliki kisah lanjutannya yang berjudul Godzilla Raid Again. Film ini sendiri mengambil latar waktu 5 tahun setelah kejadian film pertama. Film Godzilla Raid Again dirilis pada tahun 1955 dan mengambil latar waktu 5 tahun setelah kejadian di film pertama. Godzilla, yaitu monster yang menjadi legenda, mulai kembali lagi. Dan kini, dia tidak hanya akan menghadapi orang-orang dari pemerintah militer, namun juga harus menghadapi sosok kaiju lain yang bernama Anguirus. Kedua kaiju ini pun akan berhadapan dan memiliki pertempuran yang epik dengan merusak kota serta menjadi ancaman bagi para manusia. Sehingga kembali lagi, para ilmuwan dan pejabat pemerintah harus berjuang untuk mencari cara menghentikan kedua makhluk mengerikan ini agar tidak kembali lagi melakukan kerusakan yang lebih besar. Film Godzilla Raid Again juga menjadi film pertama kali yang menghadirkan konsep pertempuran antara kaiju yang kemudian menjadi ciri khas dalam kisah-kisah franchise Godzilla. Jika memang film Godzilla Minus One akan menjadi film pertama dari Monsterverse versi Toho, maka kita akan mendapatkan kisah-kisah baru dari film Godzilla versi era Showa yang akan dibuat ulang. Seperti film King Kong vs Godzilla yang dirilis di tahun 1962, Mothra vs Godzilla yang dirilis di tahun 1964, Ghidorah the Three-Headed Monster yang dirilis di tahun 1964, Invasion of Astro Monster yang dirilis di tahun 1965, Ebirah Horror of the Deep yang dirilis di tahun 1966, Son of Godzilla yang dirilis di tahun 1967, Destroy All Monster yang dirilis di tahun 1968, All Monster Attack yang dirilis di tahun 1969, Godzilla vs Hedorah yang dirilis di tahun 1971, Godzilla vs Gigan yang dirilis di tahun 1972, Godzilla vs Megalon yang dirilis di tahun 1973, Godzilla vs Mechagodzilla yang dirilis di tahun 1974, dan Terror of Mechagodzilla yang dirilis di tahun 1975. Dan semua film ini kemungkinan akan di-remake ulang dengan menggunakan efek CGI yang lebih bagus dan lebih modern. Jika memang film Godzilla Minus One akan sukses dan dilanjutkan dengan mengambil inspirasi film-film Godzilla yang muncul di era Showa. So, itu tadi adalah pembahasan dari trailer film Godzilla Minus One yang baru saja dirilis beberapa hari yang lalu. Kalau misalkan ada yang kurang atau teman-teman ingin menambahkan, bisa tulis di komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih juga telah bergabung di membership community. Dan terima kasih juga atas super thanks yang telah kalian berikan. It's time to me to sign out. My name is Zaganos bareng Bang Eka. Stay safe and until next time.